كلا ذقت ولن نتخلى عن ملة المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة الهور ذقت ولن نتخلى. Ini bisa dibaca di dalam dua kitab lah ya. Yang pertama bisa dibaca dalam kitab Mafahirul Aliyah dan di dalam kitab Safinatul Qadiriyah. Nah, kalau kita merujuk pada dua kitab ini, maka kita ketahui bahwa jumlah wali itu 124.000 orang dan mereka memiliki 85 tingkatan. Wah, pokoknya pening dah. Nggak cukup aja waktunya untuk neranginnya. Bener nggak? Kita coba sekarang terangin yang singkat-singkat aja ya, beberapa tingkat aja yang paling tinggi-tingginya aja, bener nggak? Yang pertama adalah wali yang cuman ada satu sejak dunia ada sampai dunia nanti kiamat, cuma ada satu orang. Nah, ini disebut sebagai wali khotamuz zaman atau wali akhir zaman, wali penutup segala wali, wali penutup zaman namanya. Cuma ada satu orang, yaitu Nabi Isa alaihi salam, yang nanti ketika akhir zaman beliau akan diturunkan lagi oleh Allah ke dunia, bukan sebagai nabi, karena nabi udah selesai, khataman nabiyyin, nabi terakhir namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar gak? Jadi Nabi Isa nanti waktu turun lagi, beliau tidak dalam posisi sebagai seorang nabi yang mendapat wahyu lagi, bukan, tapi beliau turun nanti posisinya menjadi seorang wali yang cuma ada satu-satunya dalam sejarah dunia, yaitu wali khatamuz zaman, yang beliau nanti akan mendampingi Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Oke? Kemudian ada wali yang cuma ada satu dalam satu abad. Nah, itu cuma ada satu. Ini namanya wali kutub jami namanya. Tiap-tiap tarekat itu punya wali kutub, wali yang paling ngetopnya gitu, benar nggak? Tapi di antara wali kutub dari berbagai tarekat ini ada wali kutubnya kutub. Nah, ini yang disebut sebagai wali kutub jami. Jumlahnya cuma satu orang satu abad. Benar nggak? Di bawahnya itu ada yang namanya wali imamain, wali dua imam, karena cuma ada dua orang yang punya pangkat ini, cuma ada dua orang, wali imamain. Di bawahnya wali imamain ada yang namanya wali autad. Wali autad ini jumlahnya 4 orang, sering juga disebut sebagai wali paku jagat atau wali paku bumi, karena wali autad ini ditempatkan di 4 penjuru angin. Ada yang namanya wali autad. Wali autad ini jumlahnya 4 orang, sering juga disebut sebagai wali paku jagat atau wali paku bumi, karena wali autad ini ditempatkan di 4 penjuru angin, utara, selatan, barat, timur. Nah, kalau dalam beberapa kitab disebut pusatnya Mekah. Jadi beberapa kitab disebut yang dimaksud utara itu adalah negeri Syams, yang dimaksud selatan itu adalah negeri Yaman, yang dimaksud timur itu adalah negeri Maroko, Maghribi, yang dimaksud timur itu adalah ini. Kalau kita di Indonesia bilang itu adalah kita orang Indonesia. Jadi di Indonesia ini banyak wali nih, salah satunya wali autad. Indonesia keren men, ya, bener gak? Itu jumlahnya cuma 4 orang. Ada lagi yang setelah itu yang disebut sebagai wali abdal. Wali abdal ini jumlahnya 7 orang. Ini ditugaskan di 7 wilayah dengan iklim yang berbeda-beda. Nah, nggak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang terlewatkan oleh Allah. Nggak mungkin. Allah menciptakan dunia sedemikian rupa, maka nggak ada satu wilayah pun yang terlewatkan, yang lalai dari perhatiannya Allah, nggak ada. Sehingga ada 7 wali yang disebut sebagai wali abdal, yang ditempatkan di 7 wilayah dengan iklim yang berbeda. Nah, yang berikutnya adalah yang disebut sebagai wali mujabah. Wali mujabah ini 8 orang. Kalau tadi wali abdal 7 orang, ini 8 orang. 8 orang wali mujabah ini. Ini adalah wali yang kalau dalam istilah kita di Indonesia, di budaya Jawa, ini wali kantong bolong. Ini adalah orang-orang yang sangat dermawan, walaupun dia nggak kaya. Ini ada di mana-mana, di Bangil ada, di mana tempat-tempat ada.
Yang orang pokoknya dia nggak kaya nih, tapi ada orang kesusahan datang ke dia, selesai aja masalahnya. Ini orang-orang yang ditunjuk oleh Allah menjadi wali untuk meringankan beban orang lain. Ada masalah selesai, ada masalah selesai. Bisa jadi pakai uang dia selesainya, bisa jadi dia kenalin orang lain jadi selesai. Pokoknya dia tugasnya meringankan beban orang-orang yang lagi menderita kesulitan. Namanya wali nujaba. Jumlahnya 8 orang. Kemudian ada yang jumlahnya 12 orang yang disebut wali nakib. Nah, wali nakib ini adalah orang-orang yang sangat paham mengenai syariah. Nah, inilah yang kemudian kalau kita temui ada beberapa ulama-ulama yang luar biasa sekali. Nah, ini termasuknya wali nakib. Wali nakib ini adalah orang-orang yang diberi keistimewaan untuk bisa melihat rahasia. Ini kadang-kadang dia cuma ngeliat jejak kaki aja udah tahu nih orangnya kayak gini-gini. Saya akan mengagumi Gus Dur dari segi fikih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus Dur mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Karena kalau dijadikan ajang pertempuran antara dua kekuatan, maka bangsa kita akan menjadi korban. Karenanya dikeluarkan maklumat yang akan dibacakan oleh saudara Yahya Khatuf. Adanya upaya secara sistematis melalui media massa untuk merusak reputasi seseorang. Dalam bahasa umum dinamakan karakter assassination. Jika keselamatan negara jadi taruhannya, tindakan tegas akan saya ambil. Tidak peduli siapapun. Jadi karena itu saya tidak pernah mikir bisa kegilaan di luar batas. Gus! Pengawal! Gus! Kantor no! Satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling dihindari oleh Islam sebisa mungkin adalah jangan ada darah menetes, apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah SAW sampai berdamai ketika terjadi tarik ulur di Sulhul Hudaybiyah. Suhail bin Amr memberi sekian poin, semuanya merugikan Rasulullah, tidak ada menguntungkan sama sekali. Tapi Rasulullah menuruti itu semua demi tidak bertumpahan darah. Padahal Suhail bin Amr zaman itu masih kafir, sehingga menjadi fikih bahwa perdamaian itu harus kita jaga. Sampai ada ayat wa in janahu lis-salmi fajnalaha wa tawakkal 'ala Allah. Jika mereka ingin damai, kamu harus menuruti itu. Sehingga damai itu pula yang zaman era Gus Wahid, ketika beliau menginginkan negara berdasar Islam, itu banyak di buku, termasuk beliau panitia 9 persiapan kemerdekaan Pebuki, juga tadi Gus Solahuddin cerita. Beliau akhirnya kompromi juga dengan negara yang berbentuk Pancasila. Kemudian itu disosialisasikan era Muktamar Situbondo, yaitu Kiai Haji Ahmad Siddiq, didukung oleh Gus Dur karena zaman itu beliau kalah sepuh sama Kiai Haji Ahmad Siddiq. Jadi itu fikih-fikih yang saya menjadikan pengagum Gus Dur, karena ibadah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalah adalah ibadah yang luar biasa. Berikutnya saya mohon sama Kiai Haji Solahuddin Wahid berkenan saya cara berpikir begini untuk Gus Dur. Jadi watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar mbah-mbahnya atau leluhurnya, karena setiap mbah-mbahnya pasti berdoa dzurriatan thayyibah. Mbah Hasyim Asy'ari adalah terhitung sebagai mujaddid, sebagai pembaharu Islam. Kitab ini diterjemah beberapa kali, sebagian oleh Kiai Haji Mustafa Bisri, dan saya pastikan di antara perilaku atau manhaj Mbah Hasyim adalah, ini saya baca guru-guru beliau, kemudian ada perilaku yang persis ditiru Gus Dur. Jadi itu bukan sekedar bukan sekedar mitos atau kebetulan, beliau punya pilihan-pilihan yang dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Mbah Hasyim ngaji, kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Mbah Hasyim, kemudian ditemui beliau dengan sangat hangat. Ketika sudah mengenal Islam secara detail,
Ya saya ulang lagi, ketika sudah mengenal Islam secara detail, beliau ngendikan, kamu jangan tergesa-gesa, kata beliau. Kamu harus menerima Islam ini secara al-bayyinah, secara argumentatif, secara logika yang benar, jangan karena terpaksa. Itu pula yang akhirnya Mbah Hashim mendorong khuriyatul fikri, orang itu harus merdeka dalam berpikir. Itu pula yang mengilhami Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah. Orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan ke habitat kafir, karena itu habitat asli, karena rata-rata dulu suku Mekah zaman itu kafir semua. Tapi yang orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena dianggap kembali ke habitat. Tentu semua perjanjian itu merugikan Rasulullah SAW. Tapi yang unik, Rasulullah itu menerima itu semua. Kata Rasulullah, sudah perjanjian itu kita terima saja. Akhirnya perjanjian itu diterima. Kemudian tapi Nabi hanya minta satu hal. Orang kafir Quraisy tidak boleh melarang orang diskusi Islam. Akhirnya mereka diskusi tentang Tuhan, tentang agama, tentang macam-macam. Sehingga mereka akhirnya membandingkan, namanya punya Tuhan batu sama Tuhan yang disebut Muhammad. Tentu mereka masih jangkar pakai nama Muhammad. Mereka diskusi. Kalau kita punya Tuhan berhala, efeknya begini-begini. Kalau Tuhan kita banyak, efeknya gini-gini. Diskusi. Yatafawaduna fil hadis. Mereka diskusi secara terbuka. Terus fama ahadun yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian seseorang yang berpikir secara benar, yang mengenali Islam, pasti akan masuk Islam. Sehingga karena mereka diskusi bebas tanpa tekanan, akhirnya mereka memilih Islam. Dan setelah mereka Islam, mereka akhirnya ikrar Islam sama ikrar ya, cara sekarang ikrar, kemudian menjadi Muslim, dan otomatis perjanjian itu dibatalkan. Makanya kata Imam Zuhri, guru Imam Malik, maka nafathun a'zuma fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Gak ada kemenangan Islam sehebat kemenangan dalam Hudaybiyah, yaitu orang berbebas berpikir. Kemudian kebebasan berpikir ini pasti mengarah ke mengakui yang benar, menanggalkan yang salah. Tentu orang dulu mendewa-dewakan Lata Uzza, pokoknya menuhankan makhluk, menjadi sadar bahwa itu aneh. Kenapa kita harus sembah batu yang dipahat, kenapa kita harus menyembah makhluk dan sebagainya, dan akhirnya mereka Islam. Tapi dulu kalau suasana perang itu keinginan orang hanya ingin menang kalah. Jadi yang kafir itu hanya ingin menang, pokoknya jangan sampai kalah, nggak pernah berpikir Islam itu apa. Di mana-mana perang itu ya pikirannya menang kalah. Tapi setelah nggak ada perang, meskipun segala perjanjiannya merugikan Islam, orang akan berpikir secara objektif. Makanya fama ahadun yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Tidak ada seseorang yang berpikir tentang Islam kecuali akhirnya masuk Islam. Sehingga itu disebut maka nafathun a'zuma fil Islam min sulhul Hudaybiyah. Tidak ada futuhat yang sebesar sulhul Hudaybiyah. Ini saya baca, tapi ini demi Gus Dur, artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman Mbah Hashim.